Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Wawasan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Samuhtar Kaniago MSI. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mereview film Hiki tahun 2018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Bahri dengan NIM 14026222077. Adapun beberapa pemeran dalam film Hitchcock ini antara lain Rani Mukherjee sebagai Naina Mathur, Supriya Pelgonkar sebagai Sudha Mathur, Harsh Mayer sebagai Atis, Shiv Kumar Subramaniam sebagai Kepala Sekolah Saint Norker, Janat Zubair Rahmani sebagai Natasha, Sachin Pelgonkar sebagai Mr. Mathur, Asif Basra sebagai Syamlal, Rohit Suresara sebagai Aksai, Niraj Kabi sebagai Mr. Wadia, Hussein Dalal sebagai Vinay Mathur, Naisha Khanna sebagai Naina Mathur Muda, Vikram Gokhale sebagai Mr. Khan, Spars Khachandani sebagai Oru, Benjamin Yangal sebagai Aswin, Swaraj Kumar sebagai Kilam, dan Hani Yadav sebagai Rohit. Sinopsis dari film Hitchcock ini menceritakan tentang sosok perempuan bernama Naina Mathur yang menderita penyakit sindrom Tourette atau gangguan saraf. Penyakit tersebut cukup mengganggu aktivitas sehari-harinya. Naina harus mengalami gerakan berulang tak terkendali dan kondisi itu bisa terjadi kapan saja. Naina sadar bahwa penyakitnya tidak mudah untuk disembuhkan, tapi hal itu tak menjadi penghalang untuk terus melanjutkan kehidupan dan mewujudkan impiannya. Cita-cita terbesar Naina adalah ingin menjadi seorang guru karena sesuai dengan passion yang ia miliki. Sayangnya, orang tuanya sedikit melakukan prospek karir sang anak. Ibunya takut jika kelemahan Naina hanya menjadi sebuah penghalang. Meski begitu, semangat yang dimilikinya tidak pernah menurun. Memiliki latar belakang sarjana pendidikan membuat Naina percaya diri untuk melamar pekerjaan ke berbagai sekolah. Dalam film Hitchcock ini diperlihatkan bahwa Naina seringkali mendapat penolakan karena sindrom Tourette dianggap mengganggu kenyamanan orang lain. Kecewa, sakit hati, sedih, merasa putus asa kerap menghantui pikirannya. Padahal, ia yakin bahwa kekurangan tersebut bukanlah suatu penghalang. Semua kerja keras Naina selama ini mulai membuahkan hasil karena sekolah menengah atas atau SMA Saint Norker mau menerimanya sebagai guru. Kini, impiannya menjadi guru memang sudah terwujud. Namun, masih ada perjalanan lain yang harus dilalui oleh Naina. Ia bertugas sebagai wali kelas yang berisi murid-murid aktif, bandel, dan berbagai macam karakter serta permasalahan sekolah. Beberapa kali murid-murid kelas tersebut seakan terus-menerus mengejek Naina tiada habis sehingga ia merasa gagal menjadi seorang guru. Satu hari, anak muridnya terlibat perkelahian di sekolah sehingga harus dihukum. Meski pernah sakit hati, Naina tetap membela murid-murid itu. Di tengah keterbatasannya, Naina tidak hanya berupaya menjadi guru terbaik serta bijak, ia juga berjanji ingin menjadi sosok paling diandalkan oleh murid-murid dalam segala situasi. Saya Julia Kartika Putri dengan NIM 14026222065. Saya akan menceritakan tentang alur dari film Hitchcock. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sedang mencari pekerjaan sebagai seorang guru. Dia bernama Naina. Dia memiliki penyakit Tourette syndrome yang menyebabkan ia sulit untuk mengontrol dirinya. Naina sering ditolak oleh beberapa lembaga sekolah karena penyakitnya itu, tetapi Naina tidak pernah putus asa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru. Karena Naina itu memiliki cita-cita sebagai seorang guru. Saat di masa sekolah, Naina sering dibully oleh temannya dan tidak disukai oleh gurunya, sehingga Naina dikeluarkan dari sekolah lamanya. Singkat cerita, Naina akhirnya diterima di sekolah lamanya sebagai seorang guru untuk mengajar kelas 9F. Kelas tersebut terkenal dengan murid-murid yang sangat pemberontak dan nakal. Naina sering dikerjai dan diejek oleh muridnya. Saat mengambil rapot, orang tua murid Naina tidak ada yang datang, sehingga Naina memutuskan untuk ke rumah murid-muridnya dan mengetahui keadaan murid-murid yang sebenarnya. Kelas 9A terkenal berprestasi dan membeda-bedakan dengan kelas 9F. Tetapi Naina tetap percaya diri bahwa 9F bisa unggul dari 9A. 9F terus berbuat suatu hal yang menyebabkan mereka hampir dikeluarkan, tetapi Naina memohon kepada kepala sekolah bahwa kelas 9F bisa berubah. Naina melakukan berbagai metode pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan tujuan agar mereka lebih bersemangat dalam belajar.
Naina melakukan mengabsen muridnya dengan melempar peluru yang disamakan dengan fisika. Tetapi para muridnya belum percaya diri dengan kemampuan mereka. Naina juga melakukan metode bola basket dan sebagainya bertujuan agar siswanya mengetahui kemampuan yang ada di dalam dirinya masing-masing. Naina meminta kepada kepala sekolah agar kelas 9F diikut sertakan untuk lomba siswa berprestasi. Tetapi guru lainnya tidak yakin dengan keputusan tersebut. Keesokannya, Naina mengubah metode belajarnya lagi dengan mengaitkan belajar dengan kehidupan sehari-hari. Cara tersebut menyebabkan timbulnya bakat terpendam dari mereka. Salah satunya murid yang bisa berhitung lebih tepat daripada kalkulator. Naina terus memotivasi mereka agar bisa mengembangkan bakat yang mereka miliki. Singkat cerita, karena usaha Naina dan murid 9F-nya, kelas 9F menjadi juara lomba siswa berprestasi. Dan semenjak itu sudah tidak ada lagi perbedaan antara 9F dan juga 9A. Mereka semua berteman dan mereka semua bersahabat. Dan kemudian Naina menjadi kepala sekolah. Kemudian beberapa tahun berikutnya, Naina pensiun yang disambut oleh murid-muridnya yang dia banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Herdika dengan NIM 14026220060. Isu pendidikan yang ada di Indonesia itu hampir sama dengan yang ada di film ini. Terdapat dua fenomena pendidikan yang bisa kita lihat di dalam film ini. Yang pertama yaitu pendidikan yang membelenggu dan juga fenomena diskriminasi di dunia pendidikan. Pertama, pendidikan yang membelenggu. Tidak membebaskan, film Hiki ini mengisahkan tentang seorang guru bernama Naina Matur yang mengidap penyakit sindrom Tourette atau penyakit saraf yang menyebabkan dia selalu cemburuan dan mengeluarkan suara-suara aneh. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan itulah yang membuat guru Naina tidak diterima mengajar di berbagai sekolah. Meski begitu, pada akhirnya dia diterima setelah ditolak selama 5 kali di alma mater semasa sekolah dahulu. Disitulah dia mengajar kelas G yang diisi anak-anak dari kelompok miskin yang tinggal di perkampungan kumuh sekitar sekolah. Perjuangan Naina Matur yang pertama ini kita melihat di grup di kelas G, yaitu adalah upaya membebaskan mereka dari belenggu, yaitu belenggu sistem sekolah yang membuat mereka takut bersaing dengan kelas lain, merasa bodoh, merasa terpinggirkan, dan merasa tak bisa apa-apa. Dengan kondisi murid-muridnya yang bandel, Naina mencoba berbagai cara untuk menyadarkan mereka. Naina mengajak mereka belajar dengan sistem contextual teaching, learning, atau pembelajaran kontekstual. Hingga akhirnya murid-murid kelas G ini pun sadar dan bisa terbebas dari belenggu ketakutannya. Meski masing-masing mereka pun akhirnya berani menyelesaikan studi hingga pada saat ujian sekolah, bahkan lolos ke tingkat unggulan. Kedua, adanya diskriminasi status sosial dan ekonomi. Dalam pendidikan, isu diskriminasi itu amat terlihat dalam film ini. Setidaknya dalam konflik antar siswa yang terjadi antara siswa kelas A yang dianggap paling pintar dan dengan siswa kelas C yang merupakan kaum miskin yang dianggap bodoh. Kondisi demikian tak lepas menciptakan keributan yang berujung kekacauan. Ditambah lagi dengan adanya tokoh Mr. Waida, yaitu wali kelas A yang memiliki sifat sombong dan angkuh, merasa kelas yang dimilikinya itu adalah paling unggul dan meremehkan kelas G yang diajar oleh Naina Matur. Dalam sebuah kisah, Waida melakukan penghinaan kepada salah satu seorang murid. Saya Arinia Rahmawati dengan NIM 14026222017. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, dan juga pesan moral yang terkandung dalam film Hiki ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan. Kelebihan yang ada dalam film ini adalah pertama, setiap karakter yang diperankan dalam film ini itu diperankan dengan sangat baik dan juga sangat menjiwai. Lalu yang kedua, kita dapat mengambil banyak pelajaran yang ada dalam film ini tentang bagaimana proses pembelajaran yang ada di kelas dan juga metode-metode yang diterapkan untuk peserta didik yang dianggap buruk oleh guru-guru lain gitu ya. Lalu yang ketiga merupakan suatu film yang baik karena pemeranannya itu sangat menjiwai dan tidak mudah untuk membuatnya karena peserta didik yang ada pada film tersebut disadarkan untuk menjadi peserta didik yang baik gitu. Terus yang keempat memotivasi kita sebagai calon guru bahwa keterbatasan yang kita miliki itu tidak bisa menghalangi kita untuk
harus memperhatikan metode pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik agar peserta didik tersebut bisa menerima pembelajaran dengan baik gitu ya. Lalu yang terakhir itu kita harus tetap semangat dan percaya diri serta jadikan kekurangan kita sebagai penyemangat dan juga sebagai inspirasi untuk terus maju ke depan. Sekian review film Hiki tahun 2018 dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.